Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang hubungan antara study horse, attendance, dan final grade. Yang mana dari data tersebut ini merupakan dari 25 responden yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan masuk ke SPSS terlebih dahulu. Kalau udah ada data view dan ada variable view. Yang pertama, kita masuk ke variable view-nya. Di sini kita mempunyai X1, X2, dan Y. Maka di variable view tersebut, kita akan membuat yang pertama yaitu X1, yang kedua X2, dan yang ketiga yaitu Y. Seperti ini. Nah, berhubung di dalam datanya yaitu di sini belakang koma tidak ada angka dan di belakang koma tidak ada angka, sedangkan variabel Y di belakang koma tersebut ada angka, maka kita ubah desimalnya yaitu 0 karena di belakang koma tidak ada angkanya. Dan yang X2 kita juga ganti sebagai 0. Dan di dalam variabel Y-nya kita kasih 2 karena di belakang koma ada 0-nya. Selanjutnya labelnya kita juga ganti. Yang pertama yaitu ada study horse. Yang kedua yaitu attendance. Dan yang Y yaitu final grade. Nah, kalau sudah ketemu labelnya, selanjutnya yaitu mengapa kok di sini kita mesurnya pakai yang skala? Karena datanya yaitu bisa dihitung atau terukur angkanya. Sehingga kita membutuhkan skala. Kalau sudah, kita langsung ke data view. Dan di sini kita menemukan label X1, X2, dan Y. Selanjutnya, kita akan input datanya. Bagaimana cara kita menginput data? Yaitu kita masuk ke Excel terlebih dahulu. Yang akan kita salin yaitu cukup dari variabel X1, X2, dan Y. Kita salin. Kalau udah, kita masuk ke SPSS. Pastikan kita meletakkannya di kolom paling atas. Tinggal tempel. Seperti ini ya, sesuai dengan data di Excel.
Selanjutnya yaitu kita akan mencari uji homoskedastisitas. Yang pertama yaitu yang akan kita gunakan yaitu res positifnya. Analyze, regression, lalu linear. Kalau udah, final grade-nya kita keluarkan. Yang akan kita cari yaitu res positifnya. Kita masukkan res positifnya. Kalau udah, masuk ke plot. Nah, di sini Z resitnya kita masukkan ke Y. Kita masukkan ke Y. Untuk Z spread-nya kita masukkan ke X. Kalau udah, centang semua, lalu continue, lalu oke. Nah, udah ketemu, dan yang akan kita input datanya yaitu koefisiennya, yang mana di sini ketemu 0,292. Lalu kita masuk ke Word, lalu di sini sesuai. Nah, di sini kita langsung tempel aja yang tadi kita copy. Lalu dependent variabelnya yaitu res positif. Kriterianya yaitu H0 sama dengan variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai residual absolut atau homoskedastisitas yang diharapkan. Untuk H1-nya yaitu variabel independen berpengaruh terhadap nilai residual absolut atau heteroskedastisitas yang tidak diharapkan. H0 ditolak apabila nilai sig lebih kecil daripada alfa, dan H0 gagal ditolak apabila nilai sig lebih besar daripada alfa. Nah, di sini karena nilai sig-nya yaitu di sini 0,217 untuk yang studi yang lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka H0 gagal ditolak, berarti H0 adalah homoskedastisitas. Untuk yang kedua, karena nilai sig-nya 0,292 yang lebih besar dari alfa yaitu 0,05 untuk kehadirannya, maka H0 gagal ditolak, berarti H0 adalah homoskedastisitas. Seperti itu. Nah, sebelum kita menguji ke uji yang selanjutnya yaitu dari nilai residual yang pertama kita akan membuat menjadi nilai positif. Jadi di sini kan masih banyak negatifnya dan kita harus mengganti di positif. Nah, caranya yaitu transform compute variable, terus target variable berarti res underscore positif. Untuk rumusnya seperti itu. Lalu kita ketik ABS underscore dalam kurung nilai yang akan kita ganti positif yaitu res underscore 1 tutup kurung, lalu klik OK. Nah, kita cek ke SPSS dan bisa masuk, nilainya menjadi positif semua gitu ya. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan tentang uji linearitas. Cara untuk menentukan uji linearitas, kita masuk ke Analyze, terus Comprehend, lalu kita masuk ke Math. Selanjutnya untuk independent list-nya yaitu kita masukkan X1, X2-nya kita masukkan ke independent list, lalu untuk Y-nya kita masukkan ke dependent list. Untuk nilai residualnya kita abaikan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita masuk ke option, centang bagian test for linearity untuk mencari linearitasnya, terus continue, lalu oke. Nah, seperti ini ya hasilnya.
Kalau udah, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan copy lalu masukkan ke Word. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari uji normalitas, yang mana uji normalitas tersebut kita cari caranya yaitu analyze, terus descriptive statistik, lalu ke ekspor. Lalu ekspor. Kalau sudah, kita masukkan nilai residualnya, kita masukkan ke dependent list karena kita akan mencari nilai residualnya. Kalau udah, pencet ini plots, terus normality plots-nya dicentang, lalu continue. Kalau udah, kita pencet OK. Nah, di sini kita sudah menemukan test of normality. Yang mana di sini kita akan copy, terus kita akan tempel di Word. Jadi seperti ini. Untuk yang terakhir yaitu regresi linear, yang mana kriterianya yaitu jika nilai sig lebih kecil dari alpha, maka dikatakan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Interpretasinya yaitu berdasarkan uji T parsial kedua variabel antara studi horse dan attendance tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai sig lebih kecil daripada alpha. Untuk yang kedua yaitu uji F simultan. Jika nilai sig lebih kecil dari alpha, maka dikatakan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan secara simultan. Interpretasinya yaitu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan secara simultan karena nilai sig lebih kecil daripada alpha. Untuk model sumarinya yaitu presentasi pengaruh secara simultan R² 0,859 sama dengan 85,9%. Jadi persentase R² berpengaruh simultan. Analisa regresi linear berganda persamaan regresi berganda yaitu kita temukan Y sama dengan AX1 plus BX2 plus konstanta yaitu plus minusnya error. Y yang pertama 1210 menjadi X1 minus 0,297. Maaf ini plus gimana sih? Menjadi X2 dan konstantanya yaitu 38.324. Yang terakhir persamaan regresi berganda.
Y sama dengan A, X1 plus B, X2 plus konstanta, plus minusnya error. Y sama dengan 1.210 menjadi X1 minusnya 0,297 menjadi X2 plus 38324 sebagai konstantanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.